Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan bunyi NIM 123101009 dari kelas 3D Prodi PGMI. Di sini saya akan membuat video dari PKN bab 4, yaitu tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu pembentukan Komitmen Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada proklamasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dengan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan tersebut diperoleh melalui suatu perjuangan panjang dan penuh dengan pengorbanan. Sejalan dengan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus terus dikawal dan dijaga keutuhannya. Selanjutnya, menurut risalah sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, dinyatakan bahwa hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang modern. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasar pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di dalam satu negara sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda baik dalam perbedaan agama, ras, etika ataupun golongan. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, berdasarkan kenyataan sejarah dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad 20 dan bahkan sampai hari ini, negara Republik Indonesia ini yang kita cintai ini telah mengalami berbagai peristiwa dan berbagai gerakan yang mengancam keutuhan negara NKRI tersebut. Ancaman yang datang ini dari dalam dan dari luar tersebut kini terus berlangsung dengan berbagai bentuk dan bidang kegiatan seperti politik, ekonomi, budaya, narkoba, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berserta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstruksi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus ini. Lalu ada pun pengembangan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winoputra menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau nation and character building sebagai amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam rangka itulah pembangunan karakter bangsa kini kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma yang baru. Hakikat demokrasi yang demikian ini sudah tertuang dalam naskah konstitusi yang kita, terutama pada tujuan nasional kita yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Lalu rumusan tujuan nasional tersebut secara harfiahnya menunjukkan kepentingan rakyat dan bangsa. Namun tujuan nasional tersebut secara hakikatnya hingga kini belum juga terwujud secara optimal. Dengan kata lainnya, demokrasi yang bermakna oleh dan rakyat tersebut belum tercapai. Lalu menurut Udin S. Winarta Putra tadi menjelaskan bahwa tugas PKN dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi, mengembang 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga, dan mendorong partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara ini yaitu yang dikembangkan adalah bukan hanya dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial, sehingga paradigma baru PKN ini bercirikan multidimensional. Lalu tanggung jawab warga negara ini yaitu kesadaran dari masing-masing warga negara bahwa mereka memiliki kewajiban sebagai warga negara yang harus dipikulnya dan bukan hanya menuntut hak warga negara semata. Partisipasi warga negara adalah keikutsertaan warga negara dalam membangun dan memajukan negara. Semua warga negara mampu memberikan respon yang positif untuk memajukan dan mengembangkan negaranya. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.